Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Denis Ayu Fitriani, Eriana Isnawati, Ikhwanul Arifin, dan Lintang Cahyo Pramono ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan pasal 24. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Menjadi pengkreditan pajak luar negeri dengan penghasilan pajak di dalam negeri menganut metode pengkreditan terbatas. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan terdiri dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen yang terdapat dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Contoh 1. PT Jaya Abadi menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta. Kedua, di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC Corp sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan dalam RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2018. Yang ketiga, di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di Devcorp sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. Yang keempat, penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2018 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2019. Dengan menyatakan penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Jaya Abadi dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3, sementara itu penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Jaya Abadi dari dalam negeri pada tahun pajak 2019. Selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan
dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. 4. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. 5. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara di mana tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 6. Penghasilan bentuk usaha tetap berupa atau negara tempat bentuk usaha tetap tersebut adalah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 7. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda urut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Kemudian yang 8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Kemudian batas maksimum kredit yang diambil terendah di antara 3 unsur perhitungan sebagai berikut. Pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2, penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contoh, PT Cemara memperoleh penghasilan neto di tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. 2, penghasilan usaha di Indonesia adalah 4 miliar. Maka jumlah penghasilan netonya adalah 5 miliar ditambah dengan 4 miliar sama dengan 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan. Maka pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar. 2, 5 miliar dibagi dengan 9 miliar dikali 2 miliar 250 juta sama dengan 1 miliar 250 juta. 3, PPh terutang menurut tarif pajak pasal 17 adalah 9 miliar dikali dengan 25% sama dengan 2 miliar 250 juta. Maka dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 250 juta. Kemudian, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Apabila penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak yang dilakukan untuk masing-masing negara. Contohnya, di PT Diaswati memperoleh penghasilan neto di tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pertama, di negara A memperoleh penghasilan atau laba 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35% atau 700 juta. 2, pada negara B memperoleh penghasilan atau laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20% atau 200 juta.
3. Penghasilan usaha di Indonesia adalah 5 miliar. Kemudian, penghitungan kredit pajak luar negerinya adalah pertama, penghasilan luar negeri, pertama laba di negara A adalah 2 miliar, laba di negara B 1 miliar. Maka jumlah penghasilan luar negerinya adalah ditambah jadi 3 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri 5 miliar. Lalu jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar. Kemudian PPh terutang menurut pasal 17 adalah 8 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar. Lalu batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A yaitu 2 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Maka pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Untuk negara B, 1 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Maka pajak terutang di negara B sebesar 200 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Jadi, jumlah kredit pajak di luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta ditambah 250 juta sama dengan 750 juta. Rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung yang diderita di luar negeri. Contoh 4. PT Fiskal memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan laba 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35% atau 350 juta. Di negara B memperoleh penghasilan laba 3 miliar rupiah dengan tarif pajak 20% atau 600 juta. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Keempat, penghasilan usaha di Indonesia 4 miliar rupiah. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang ke-1, penghasilan luar negeri laba di negara A 1 miliar rupiah. B, laba di negara B 3 miliar rupiah. Rugi di negara C, jumlah penghasilan luar negeri sama dengan 4 miliar rupiah. Penghasilan dalam negeri 4 miliar rupiah. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak adalah 4 miliar rupiah ditambah 4 miliar rupiah. Hasilnya 8 miliar rupiah. PPh terutang menurut tarif pasal 17. Sama dengan 8 miliar rupiah dikali 25%. Hasilnya 2 miliar rupiah. Kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A 1 miliar rupiah dibagi 8 miliar rupiah dikali 2 miliar rupiah sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 350 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan 250 juta. Untuk negara B, 3 miliar rupiah dibagi 8 miliar rupiah sama dikali 2 miliar rupiah sama dengan 750 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 600
juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan 750 juta. Di negara C, PT Fiskal menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Keenam, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 250 juta ditambah 750 juta, sama dengan 1 miliar rupiah. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila pembetulan menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka kelebihan dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Contoh 5. PT Global Prima Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri, tarif pajak 20%, 1 miliar rupiah. 2. Penghasilan dalam negeri, 3 miliar rupiah. 3. Penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri, 2 miliar rupiah. 4. PPh pasal 25, 600 juta rupiah. SPT 2018, penghasilan luar negeri 1 miliar rupiah, penghasilan dalam negeri 3 miliar rupiah, penghasilan kena pajak 4 miliar rupiah. PPh terutang menurut pasal 17, 1 miliar rupiah. Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan 200 juta rupiah, harus dibayar di Indonesia 800 juta rupiah. PPh pasal 25, 600 juta rupiah. PPh pasal 29, 200 juta rupiah. Pembetulan SPT, penghasilan luar negeri 2 miliar rupiah, penghasilan dalam negeri 3 miliar rupiah, penghasilan kena pajak 5 miliar rupiah. PPh terutang menurut pasal 17, 1 miliar 250 juta. Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan 400 juta rupiah, harus dibayar di Indonesia 850 juta rupiah. PPh pasal 25, 600 juta rupiah. PPh pasal 29 yang sudah disetor 200 juta rupiah. Masih harus dibayar 50 juta rupiah. Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar 50 juta rupiah, tidak ditagih bunga. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Kesimpulan, PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. Sebesar PPh yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.